pandemi yang utama kita perlu ketahui bahwa perlu diwaspadai masa pandemi atau COVID-19 ini harus diwaspadai tentang gejala-gejalanya. Insya Allah teman-teman sudah mengetahui semua tentang dari gejala COVID dari 19 ini. Yang pertama adalah kita harus waspada di masa pandemi ini, terutama ada orang yang mengalami gejala panas, kemudian batuk, kemudian pilek, kemudian nyeri tenggorok, kadang-kadang sesak. Nah, itu harus kita waspadai gejalanya. Ya hampir sama dengan penyakit-penyakit yang mungkin kita rasakan atau kita temui di masyarakat, hampir sama ya, seperti penyakit flu seperti itu. Tapi yang perlu kita ingat adalah ketika ada gejala, kemudian ada faktor resiko. Faktor resikonya adalah ketika orang itu kontak dengan pasien COVID. Kemudian ya mungkin kalaupun namanya kontak itu atau kontak pasien COVID atau suspek COVID atau bepergian ke luar kota yang ternyata daerah endemi, ya sekarang semua Indonesia daerah endemi, ya keluar kota juga harus waspada seperti itu, atau resikonya seperti itu. Atau kerja di rumah sakit yang menangani COVID, ya itu dengan ada gejala seperti itu, gejala ISPA, ada demam, kemudian batuk, nyeri tenggorok, maka itu harus waspada. Ya kontak erat ya, kalau kontak erat itu namanya apa sih namanya kontak erat? Kalau kontak erat itu biasanya ya kita kontak dengan orang lain dengan suspek atau gejala itu yang jaraknya kurang dari 1 sampai 2 meter. Kemudian tidak pakai APD, tidak pakai masker, kemudian lamanya lebih dari 15 menit, itu namanya kontak erat. Kemudian ada menyentuh, berjabatan tangan, kemudian setelah itu kita menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut seperti itu sangat riskan sekali. Itu namanya kontak erat. Jadi kontak erat itu kita jaraknya kurang dari 2 meter, kemudian waktunya lebih dari 15 menit. Kemudian jarak waktu pakai APD apa enggak, kalau enggak pakai APD, enggak pakai masker, enggak pakai face shield, itu namanya kontak erat. Jadi hati-hati seperti itu. Maka orang yang mengalami gejala itu kemudian pada faktor resiko, maka perlu diperiksa lebih lanjut ya. Dan yang paling penting yang paling khas ya pada pasien dengan COVID atau suspek COVID pada masa pandemi adalah pentingnya adalah oximetri ya. Oximetri itu alat untuk mengetes daripada saturasi oksigen di dalam darah. Saturasi oksigen dalam darah itu gimana? Itu kita cek dari alat oximetri. Normalnya adalah alat oximetri normalnya adalah menunjukkan angka 96 ya, 96 ke atas atau 95 ke atas seperti itu. Kalau di bawah 95, kalau di bawah 96 dengan gejala ISPA, batuk, pilek, panas atau riwayat panas, maka itu harus waspada. Lebih baik diperiksakan ke fasilitas kesehatan untuk memastikan apakah itu COVID apa enggak. Nanti fasilitas akan kita swab, akan kita lab, dan kita torak seperti itu. Jadi intinya gejala ISPA dengan ada faktor resiko, kemudian saturasi itu oximetri menunjukkan di bawah 96 dan 5, itu mau waspada. Kita sebagai tim petugas kesehatan atau calon petugas kesehatan ya tidak apa-apa kita beli namanya oximetri itu. Tidak mahal, ada yang paling murah sekitar 45, kalau paling mahal sekitar 500.000 seperti itu. Maka itu sangat penting sekali. Kita bisa, bapak ini batuk pilek panas, kita cek oximetrinya 29 ya, wah ini curiga ke sana, harus segera ini sebaiknya dibawa ke rumah sakit saja untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena kalau musim seperti ini, kalau dibawa ke rumah sakit nanti bisa penularannya bisa cepat sekali. Kalau di rumah sakit nanti kan dapat obat. Misalkan dipastikan di PCR sudah konfirm, tergantung gejalanya. Kalau ringan mungkin bisa isolasi mandiri. Tapi kalau berat, sedang atau berat, maka harus dirawat di rumah sakit. Seperti itu. Kalau isolasi mandiri, kalau gejala ringan, pengobatannya simptomatis, tergantung gejalanya ya. Misalkan panas, kasih obat panas, mual, kasih obat mual, kemudian kasih vitamin, anti muntah seperti itu, berdasarkan simptomatisnya. Kasih obat-obat, bagaimana yang tadi dijelaskan oleh Bapak Gus tadi. Baik, itu yang paling penting ya, masa pandemi nanti mungkin bisa ditanyakan atau bisa dilihat lebih lanjut tentang COVID-19, karena sekarang itu melonjak-lonjaknya ya, bahkan di daerah Jakarta itu sampai melebihi kapasitas bed rumah sakit itu penuh semua, gara-gara pada hari-hari terakhir ini karena peningkatan kasus juga di Jakarta, di Surabaya, juga kota-kota besar, terutama itu juga di kota kita, Kota Blitar ini bed-bednya itu sudah hampir penuh semua, sehingga banyak beberapa pasien yang harus mengantri di IGD. Baik, itu tentang COVID-19. Maka saya akan melanjutkan tentang materinya tentang salah satu gejala yang mungkin kita bisa temui. Pada sesi upgrading ini saya akan mengambil tentang demam ya, demam. Nanti mungkin suatu saat kita akan belajar tentang kalau kejang atau ruam-ruam seperti itu, sehingga dari situ semakin banyak pengetahuan kita tentang pengetahuan demam aja, tentang beberapa penyakit yang mungkin kita temui di masyarakat, mungkin sangat banyak sekali ya masalah demam seperti ini. Misalkan ada kalau demam kemudian disertai oleh sakit menelan, itu bisa tonsillitis akut, bisa faringitis akut,
kemudian demam, kemudian disertai oleh 2-7 hari dengan tanda pendarahan, bisa demam berdarah. Nah, kemudian ada demam, kemudian selain demam ada sesak nafas, kemudian mengorok, nafas berbau, nah itu bisa difteri. Kemudian ada demam, kemudian ternyata bajakannya bengkak, nah itu bisa filariasis. Nah, kemudian demam, kemudian lebih dari 5 hari terutama sore atau malam hari, itu bisa tifus abdominalis. Kemudian ada demam, kemudian ada bengkak telinga bawah, bisa parotitis. Ada demam, kemudian muntah, ada demam, ada pada buah dadanya keras dan merah, itu bisa mastitis. Masing-masing nanti kita akan mempelajari secara pada slide berikutnya. Kemudian demam, ada muntahnya, kemudian matanya kuning seperti mata atau kulit kuning dengan urin seperti air teh, itu bisa hepatitis. Kemudian demam, kemudian pasca melahirkan, setelah melahirkan, ya itu bisa infeksi pada persalinan. Slide. Mungkin saya bisa dikasih akses biar saya bisa mengatur slide sendiri ya. Ini kita mulai dari yang pertama ya. Demam tinggi terutama pada malam hari ya. Ini, demam tinggi terutama pada malam hari ya. Mungkin apakah kira-kira penyakit yang akan kita temui? Kemungkinan sakitnya apa ya? Kemudian ini, demam lebih dari 5 hari terutama pada malam hari. Kadang ada sakit kepala yang sangat sering mengigau bila suhu tinggi, gangguan BAB, konstipasi atau diare. Pada pemeriksaan keadaan umum menurun sampai mungkin apatis ya, apatis itu gampangnya kesadarannya menurun lah seperti itu. Kalau orang seperti kita bagaimana mau apatis sudah lemah lunglai, kemudian tidak pakai nyambung terus gampangannya. Kemudian nyeri tekan pada kulit, lidah berwarna putih kotor dengan pinggir merah dan bergetar. Kadang ada bintik-bintik merah di kulit ya. Jadi kuncinya ada demam pada malam hari, kemudian ada gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan itu apa? Yaitu bisa BAB, ada konstipasi, ada sakit kepala, lidah berwarna kotor. Ya itu ini adalah lidah kotor seperti ini ya, adanya berwarna putih di bagian lidahnya. Ini adalah gejala pada tifus abdominalis. Kemudian diagnosanya adalah tifus abdominalis ya. Jadi kalau ada misalkan panasnya kok malam hari, paginya tiba-tiba kok sudah sehat, paginya tiba-tiba sehat tapi buat aktivitas, kemudian sore atau malam panas lagi, kemudian ada gangguan pencernaan. Tifus itu kan yang diserang kan daerah pencernaan khususnya. Salmonella tifoid itu menyerang bagian usus, makanya ada gangguan pencernaan, mual, muntah seperti itu. Kemudian lidahnya, itu kemudian adalah tifus abdominalis dengan tanda lidah seperti tadi putih seperti itu. Mungkin adalah tifus abdominalis dan mungkin kita pernah menjumpainya, mungkin pernah dirawat dengan tifus karena mungkin orang-orang Indonesia ya, karena mungkin kebersihan yang kurang, makanannya tidak higienis, kemudian mungkin sering makan di warung atau di mana yang kurang bersih, sehingga banyak sekali mungkin di antara kita juga yang mengalami tifus abdominalis. Maka penanganannya apa, seperti apa? Itu jika ringan bisa mungkin dirawat di rumah, tapi sehingga sampai berat, sampai mual, muntah, panasnya tidak turun-turun, 3 hari sudah tidak turun, nah itu harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian istirahat total sampai 3-5 hari bebas demam. Jadi memang tifus harus perlu istirahat total. Kalau enak sedikit, kemudian kita orang itu beraktivitas lagi, ya mungkin bisa kumat lagi seperti itu. Makanya kita sarankan jika orang yang kecurigaan dengan tifus itu adalah untuk istirahat total. Mungkin makanannya lunak, karena yang diserang adalah pencernaannya ya, yang diserang adalah pencernaan. Maka diharapkan ini makannya lunak-lunak dulu. Kemudian jangan makan buah dulu karena itu bisa, kalau buah kan bisa merangsang ya, merangsang sistem pencernaan. Jangan hindari buah dulu kalau tifus itu, banyak minum. Kemudian banyak minum untuk mengurangi dehidrasi. Kalau panas tidak turun dalam 7 hari atau mungkin 3 hari itu tidak turun-turun, kemudian tidak kotor, mual muntah, kemudian mengigau, itu segera dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih tinggi seperti itu. Ini obat-obatnya yang bisa kita berikan ya. Ada orang dengan antibiotik yaitu chloramphenicol, dosisnya 4x500, nanti bisa dibaca. Tidak ada chloramphenicol, bisa juga cotrimoxazole. Ini dosisnya kita bisa lihat kalau anak ini lebih kecil tentunya ya daripada dewasa. Karena kerjaannya baik chloramphenicol atau cotrimoxazole itu bisa bentuk sirup. Anak biasanya lebih suka bentuknya adalah sirup. Seperti itu. Kalau yang pertama adalah antibiotik. Ya, nanti bisa dilihat jadi slide ini bisa dikirim ke teman-teman semua. Antipiretik itu adalah untuk menurunkan panas. Jadi pengobatan untuk tifus adalah pertama adalah antibiotik untuk mematikan kuman,
Yang kedua adalah antipiretik. Antipiretik itu adalah untuk menurunkan panas. Bisa kasih paracetamol. Ya, kalau dewasa dosisnya bisa 3 kali 500 mg selama demam. Kemudian anak-anak 3 kali juga dengan dosisnya adalah lebih rendah, bisa dalam bentuk sirup atau bisa dalam bentuk pil tergantung usianya. Nah, yang penting adalah nasihatnya hindari penularan, suhu tubuh perlu dipantau sebagai pedoman terapi dan perawatan. Nah, jadi intinya kalau suhu tubuhnya itu sudah stabil, normal, bawah 37 selama 2 hari, nah, itu insya Allah sudah bebas ya, sudah bebas daripada sudah sembuh lah gampangnya, tapi belum boleh beraktivitas secara biasa, harus pelan-pelan dulu. Nanti kalau aktivitasnya berat bisa kumat lagi, kambuh lagi titiknya seperti itu. Slide. Nah, berikutnya. Nah, kemudian ini kita akan belajar tentang demam, kemudian sertai sakit menelan. Nah, gejalanya mungkin demam, kemudian menelan sakit, kemudian ada batuknya, batuk-batuk seperti itu. Kemudian dinding belakang, faring, hiperemis atau kemerahan. Kemungkinan diagnosanya adalah faringitis ya. Jadi kalau ini bisa penyebabnya bisa bakteri, bisa virus juga. Yang hampir sama dengan gejala COVID-19 ya, sakit menelan, demam, batuk. Nah, makanya kalau dulu sebelum pandemi ya mungkin ini faringitis, tonsilitis, nah seperti itu, aman lah seperti itu. Kalau kita menemui sakit seperti ini kan sakit yang paling sering sekali di pengobatan, ada di masyarakat secara umum, yang kita pakai sehari-hari, itu sangat sering sekali ya. Mungkin dulu penanganannya 5-10 menit selesai, tapi kalau masa pandemi ini bisa panjang sekali. Dan ini juga bisa kita sering dijumpai di masyarakat dengan sakit menelan, demam, batuk, tidak mau makan. Nah ini bedanya ya, sekali lagi saturasinya ya. Kalau misalkan faringitis ini saturasinya masih bagus ya. Tapi kalau COVID biasanya yang full dose itu biasanya saturasinya rendah. Jadi kalau apalagi sudah lebih dari 3 hari seminggu dengan sakit seperti ini, kemudian saturasi turun, maka ini harus waspada. Makanya harus penting namanya alat namanya saturasi oksigen. Nah, itu bisa dibeli di mana aja. Apotek bisa, di online bisa. Kita bisa mengetahui ya itu mengatur COVID apa enggak. Kalau enggak ya mungkin penyakit yang lain. Meskipun nanti kadang-kadang saturasi masih bagus, nanti bisa mengatur COVID karena masih di tahap awal. Right? Selanjutnya ini faringitis yaitu merah pada kelahnya, ada faringnya. Sekali lagi di musim pandemi ini, ketika mau meriksa faring atau meriksa tenggorok seperti itu, kalau dulu kita suruh buka mulutnya aman ya, tapi kalau sekarang kita mau meriksa harus pakai APD, harus pakai APD. Kalau kita meriksa tanpa APD, ya bahaya sekali. Kita belum tahu dia cuma faringitis atau penyakit yang lain. Ternyata ada gejala COVID. Nah, maka harus waspada. Jadi dalam kondisi normal faringitis seperti ini, bentuknya merah seperti itu. Cuma sakit menelan seperti itu. Right? Nah, pengobatannya yang sama, yaitu antibiotik sama antipiretik. Nah, antibiotik mungkin pilihannya agak beda ya. Kalau tadi kan chlorantraniliprol sama clotrimazole. Kalau faringitis bisa amoxicillin atau erythromycin. Antipiretiknya sama paracetamol. Right? Nah, ini juga ada beberapa pilihan. Nah, right? Nah, nasihatnya apa? Jika ada faringitis, yaitu nyeri radang daerah faring, istirahat cukup, makan cukup, kemudian minum air hangat yang banyak. Kumur, antiseptik, bisa kita kumur, bisa Listerine. Mungkin ya minimal kita kan bisa mengobati diri kita sendiri ya. Jika kita sakit atau mengalami seperti ini ya, itu manfaat daripada kita ikut dari PSMI ini. Bisa mengobati sendiri dan bisa mengobati keluarga sama orang lain. Minimal kita tahu jika jauh dari pelayanan kesehatan, kita sakit, wah kita lihat di kaca, faringnya membengkak ya, faringnya memerah ya, kemudian adalah faringitis. Makanya yang perlu kita lakukan adalah istirahat cukup, makan cukup, minum air hangat yang banyak, jangan sampai dingin ya. Kalau dingin seperti es, makanan kulkas malah memperparah dari gejala faringitisnya. Bisa kumur antiseptik. Ini nasihatnya, semua penyakit biasanya perlu istirahat cukup. Ya. Kenapa perlu istirahat cukup? Karena untuk melawan penyakit baik itu bakteri, kuman atau virus, itu perlu energi ya, perlu energi. Energi itu kita fokuskan untuk melawan penyakit itu, untuk pemulihan kondisi badan. Jika kita melakukan aktivitas yang berlebihan atau capek, maka energi itu akan terpecah. Kalau terpecah, maka penyembuhan atau pengobatan pemulihannya akan lama. Maka nasihat dari istirahat yang cukup, makan yang cukup untuk memulihkan stamina karena daya tahan tubuh, makanan dan minuman seperti itu. Slide. Slide berikutnya. Ya. Umur ini adalah umur yang lebih 5 tahun ya. Kalau kurang dari 5 tahun nanti jangan-jangan diminum nanti. Ini. Demam kemudian dengan sesak nafas dan mengorok. Hampir sama. Ada demam kemudian mengorok ya. Kemudian menelan juga, hampir sama jika ada menelan. Dan nafasnya berbau. Kemudian kadang-kadang perdarahan hidung. Kemudian tapi yang khas adalah kalau tadi adalah faringnya memerah, tenggorokannya ada di tenggorokan atas merah. Tapi kalau ini tenggorokannya selama putih keabuan.
dan mudah berdarah. Bisa dikerok. Kemudian ada pembesaran kelenjar limfo atau bullneck. Jadi daerah leher ini membesar seperti lehernya banteng, bullneck seperti lehernya banteng. Maka kemungkinan diagnosisnya adalah difteri. Difteri ini menular, ya. Difteri ini menular. Ini bisa menyebabkan kematian juga. Ini maka harus segera dirujuk ke rumah sakit. Dirujuk ke rumah sakit, dan di rumah sakit dilakukan di ruang isolasi, kemudian dikasih untuk penangkalnya dari kuman difteri. Yang khas apa yang khas ini? Ada selaput putih keabuan dan mudah berdarah. Dan kadang-kadang ada parah dan pembesaran kelenjar limfe. Selaput putih seperti apa gambarannya? Ya, maka kita lihat ada slide berikutnya. Ini ada selaput putih, hati merah ya. Kalau di slide ini di daerah tonsilnya ini adalah putih. Jadi kalau dikerok ada timbul mudah pendarahan. Selaputnya putih, putihnya ada tebal biasanya. Ini adalah jadi kuman difteri, penyebabnya adalah Corynebacterium diphtheri. Ini kalau seperti ini maka harus dibawa ke rumah sakit. Ini penyakit yang menular, penyakit yang menular seperti itu. Right? Ini kemudian demam juga, tapi kalau demamnya setelah melahirkan, kemungkinan adalah infeksi luka jalan lahir. Misalkan ada tetangga, ada saudara kita habis melahirkan kok demam, seperti itu. Kemudian ada jalan darah berbau keluar dari jalan lahir, kemudian terjadi bagian genitalianya ada bengkak, menimbulkan nyeri, kemungkinan dan nanahnya adalah infeksi jalan lahir. Maka rujuk atau rawat inap disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit dan puskesmas yang mempunyai rawat inap. Dan di sana kan yang kita lakukan sementara mungkin bersihkan luka, kompres dengan antiseptik misalkan Evanol, kemudian nanti pengobatannya ada dikasih antibiotik untuk infeksinya. Ini adalah demam kemudian tinggi dan sakit menelan. Ini hampir sama dengan faringitis ya. Hampir sama dengan faringitis. Kemudian ternyata ada daerah tenggorok ini ada membesar, merah-merah dengan bintik-bintik putih. Dan faring tampak merah juga. Kemudian ada namanya pada tonsil. Jadi kelenjar limfe. Ini ada amandel ya. Ini amandelnya besar. Daerah tonsilnya itu besar. Maka ini adalah kemungkinan diagnosisnya adalah tonsilitis atau radang amandel. Bagaimana radang amandel kita lihat? Ini besar ya. Normalnya seperti ini amandel kita normal ya. Ini kalau orang mengalami tonsilitis itu adalah amandelnya besar. Kadang-kadang bintik-bintik putihnya kadang-kadang ya. Kalau bintik-bintik putihnya itu adalah putih sekali, lebih tebal. Kita lebih tebal. Kalau mungkin tonsil kadang ada bintik-bintik putih, kadang-kadang tonsilnya ada yang membesar dan memerah. Membesar dan memerah. Ini amandel ya. Jadi ini adalah gambar daripada amandel. Ini biasanya kalau seperti besar seperti ini, biasanya orang atau anak itu akan ngorok ya. Ini menutup daripada jalan nafas. Maka kalau seperti ini, biasanya kalau kita menutup sampai seperti ini, ya seperti ini menutup, maka harus indikasi untuk operasi. Ini operasi biasanya dia akan tidak mudah kumat ya, meskipun ya tonsil adalah fungsinya adalah sebagai zat untuk memproduksi sel-sel imun ya. Tapi kalau sudah amandel besar dan mengganggu maka harus dihilangkan. Pertanyaannya nanti gimana ya? Nanti kan ada organ-organ lain yang memproduksi sel imun selain daripada tonsil. Karena kalau sudah amandel ini makanya mengganggu sekali kalau tidak dihilangkan dengan besar. Dia sering kumat, sering kambuh kalau sudah punya amandel seperti itu. Mungkin ada anak kecil seperti itu. Biasanya sepertinya suka makan es ya, suka makan es. Sering dijumpai pada anak-anak kecil yang suka makan es. Makan es ini sangat minuman dingin. Dari kecil itu sangat mudah sekali ketika dia mengalami amandel. Ya. Gambarnya seperti ini amandel. Ya, kan? Ya, penata-penatanya dikasih antibiotik ya, antibiotika pilihannya. Ya, ivermectin, ada amoxicillin, seperti itu. Berikutnya. Ini kita kasih dan antibiotika, kasih antipiretik ya. Antipiretik itu paracetamol. Kemudian istirahat, makan makanan yang lunak, banyak minum, kumur air hangat. Seperti itu. Ya, lihat berikutnya. Kemudian ada demam, kemudian bengkak di bawah telinga. Ini kemungkinan adalah parotitis atau gondongan ya. Gondongan ya, ini mungkin kita pernah menjumpai juga atau pernah melihat juga orang yang mengalami gondongan. Kalau dulu gondongan dikasih bentis ya, bentis biar sembuh gitu. Kalau orang desa dulu. Itu gejalanya apa gondongan itu adalah demam, kemudian sakit kepala, kemudian tidak nafsu makan, kemudian ada muntah dan nyeri otot. Awalnya bengkaknya di bawah telinga satu sisi, kemudian di kedua sisi. Telinga seperti angkat. Telinga terlihat seperti terangkat karena bengkaknya. Ini bengkak pada daerah bawah telinga. Kemudian pada muka mulut nyeri. Ini adalah gondongan atau parotitis atau mams. Kita lihat gambarnya seperti apa. Lihat. Nah, ini adalah gondongan. Ini gambar gondongan. Jadi sampai
makanya di bawah telinga, kadang-kadang telinga itu terangkat ke atas. Nah, untuk masalah tangannya apa? Nah, apakah dikasih bentis? Ternyata enggak ya. Ternyata cukup paracetamol aja ya. Paracetamol aja, ternyata gondongan itu obatnya adalah kalau panas dikasih paracetamol. Mungkin tambahnya bisa dikasih vitamin ya. Karena ini penyebabnya adalah virus. Kalau virus itu pengobatannya tidak perlu macam-macam ya, simptomatis saja. Kalau panas dikasih panas, mungkin bisa ditambah dengan vitamin. Nasihatnya apa? Istirahat. Nasihat istirahat yang cukup. Yang kedua adalah nasihat yang berikutnya adalah hindari makan atau minuman yang merangsang pembentukan kelenjar ludah. Pembentukan kelenjar ludah itu apa yang biasanya adalah misalkan masam, kecut, itu kan merangsang pembentukan kelenjar ludah. Karena parasitis yang diserang adalah kelenjar ludahnya. Maka ini kalau makanan atau minuman yang merangsang daripada kelenjar ludah itu maka dihindari. Yang kedua adalah selain makanan yang masam, yang dihindari adalah usahakan jika terkena gondongan orang atau anak yang terkena gondongan itu disendirikan tentang sendoknya, tentang piringnya, tentang gelasnya, karena bisa menular. Karena ada kelenjar ludah kan, itu kelenjar ludah. Jika bergantian maka orang lain itu bisa tertular. Biasanya sembuhnya adalah kurang lebih 1 minggu lah gondongan itu ya. Nah, gondongan common atau parasitis. Gitu. Nah, tidak perlu dikalui bencis ya. Ya ini slide berikutnya. Slide. Nah, memang kok matanya kuning, guys, gampangnya hepatitis lah. Nah, infeksi liver, demam, kok matanya kuning. Nah, kemudian disertai lesu, mual, muntah, kemudian nyeri perut bagian kanan atas. Kenapa bagian kanan atas? Karena liver atau hepatitis itu yang diserang adalah livernya. Liver posisinya adalah di bagian kanan atas. Kemudian pegel atau sakit kepala, urin berwarna seperti teh ya. Nah, pemeriksanya kan matanya berwarna kuning. Nah, kita periksa, kita lihat seperti ini. Sekelanya berwarna, sekelera itu bagian putih-putih itu lah, bagian putih-putih mata kita itu namanya sekelera. Ada pasien hepatitis, orang mengalami hepatitis, maka ini akan mengalami kuning. Ya. Kemudian ada nyeri perut bagian atas. Itu dan berikutnya. Jadi kemungkinan adalah hepatitis ya. Penata-laksanaannya jika ringan ya mungkin bisa, jika berat harus istirahat penuh dan dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian diberikan makanan bergizi dan mudah dicerna. Kemudian obatnya simptomatis, bila mual diberi P6, jika demam diberi paracetamol. Nah, dosis paracetamol kalau dewasa ya 3/1 lah, serangan jantung berat badan. Jika berat di rumah sakit. Kalau masih ringan-ringan mungkin bisa dirawat di rumah dengan diobati obatnya simptomatis. Tapi kalau berat sudah nggak mau makan, nggak mau minum, kemudian dehidrasi, kemudian intake makanan yang kurang, maka perlu dirawat di rumah sakit. Nah, nasihatnya adalah jaga kesehatan, kemudian pisahkan alat-alat makanan dan pakaian penderita. Karena hepatitis A atau hepatitis C itu penularannya kan lewat makanan, lewat feses seperti itu. Nah, hepatitis B mungkin lewat transfusi darah, seperti itu, jarum suntik. Right? Kemudian ini ada juga paling sering dijumpai di masyarakat ini, demam dengan tanda-tanda perdarahan. Demam tinggi kurang lebih 2-7 hari. Kemudian selain demam ada pendarahan spontan, misalkan pendarahan di hidung, kemudian ada gusinya berdarah, kemudian BAB-nya hitam, kemudian nyeri ulu hati. Ini ada uji toniket ya, uji toniket. Nah, uji toniket ini caranya gimana? Kita bendung untuk mengetahui dugaan keras adanya pendarahan pada pembuluh darah kapil kecil. Tunggu selama 5 menit dengan alat tensi. Dengan alat tensi itu kita bendung selama 5 menit. 5 menit terus berapa tekanan ada di antara sistolik sama diastolik. Di antara misalkan sistoliknya 100, 110, 100, kemudian diastoliknya 80, berarti 180 bagi 2, 90, berarti nanti kita tekan dengan tekanan 90 mHg selama 5 menit. Dan kita lihat nanti ada bercak-bercak putihnya enggak. Kalau dengan area 1 inci atau 2,8 cm lebih dari 20 titik-titik, pada titik-titik merah ini kemudian ada dugaan keras adalah demam berdarah. Maka kita nanti akan bisa lihat caranya menilai ada kondisi toniket. Pemeriksaan berikutnya, kemudian ada nyeri ulu hati. Kemudian ada tanda-tanda shock. Nah, jadi hati-hati ya. Demam berdarah ini fase kritisnya adalah hari hari keempat atau hari kelima. Jadi kalau panas, kemudian ada tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock itu salah satunya adalah nadinya lemah ya, akralnya dingin. Nadi lemah dan cepat. Kemudian akral anggota geraknya dingin. Biasanya kalau orang demam, kemudian suhunya turun kan giras, sehat seperti itu. Tapi beda dengan demam berdarah ya. Ada pos demam, habis demam, kemudian suhunya turun tapi kok orangnya malah lemes, tidak nafsu makan masih berkurang. Normalnya kalau demamnya turun, nafsu makan itu naik. Kalau demamnya turun, kemudian orangnya jadi seperti orang sehat. Tapi tidak pada demam berdarah. Demamnya turun, orangnya lemes, tidak mau makan. Nah ini hati-hati. Ini adalah tanda-tanda fase kritis pada demam berdarah. Kemudian ada tanda-tanda shock. Dan shock tadi ada yang mudah ya, kita cek tadi ya. Mungkin bisa berarti nanti lah bagian sini
deg itu ya. Orang sehat normal, cepat dan kuat, ya. Lambat dan kuat ya. Nadinya adalah normalnya adalah 80 sampai 100 lah seperti itu. 70 sampai 100 kali per menit. Itu kuat orang normal itu. Tapi kalau pada tanda-tanda shock itu kadang-kadang lemah atau bahkan sulit terdeteksi. Itu adalah tanda-tanda shock. Kemudian akalnya dingin. Akalnya dingin. Kalau orang normal akal itu hangat. Kita bisa lihat di daerah tangan seperti ini, ada di kaki, di ujung-ujung ekstremitas. Itu kalau orang mengalami shock atau demam berdarah itu adalah dingin. Tapi kalau orang normal hangat. Nah, kemudian itu tanda hati-hati ya. Mungkin ini tidak perlu lab aja sudah kelihatan. Ini kemudian adalah DB. Kalau DB harus cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak dibawa ke rumah sakit bisa bahaya dan mungkin kematian juga. Ya. Mungkin kalau di rumah sakit kita cek yang khas adalah trombositnya turun, tapi hematokritnya naik. Nah, slide berikutnya. Nah, ini bintik-bintiknya tidak begitu jelas ya, bintik-bintik kecil, titik-titik merah gitu ya. Nah, itu ada di seluruh tubuh, ada bagian tubuh tertentu, ada bintik-bintik merah yang ada demam, pendarahan gusi, pendarahan hidung, tanda-tanda mungkin adalah DB. Slide. Nah, pengobatan DB itu cairan ya, harus dirawat di rumah sakit. Dan orang gejala DB, ada demam berdarah, ada masih dengue fever, maka harus dibawa ke rumah sakit. Mungkin kalau masih ya, minum air putih banyak, tapi amannya dibawa ke rumah sakit. Nah, karena ini betul cairan, jangan sampai dihindari, jangan sampai terlambat. Nah, tadi uji tourniquet atau uji rampelit, ya, yang positif adalah terdapat 20 petiki adalah bintik-bintik merah ya. Dalam diameter 1 inci itu berapa? 2,8 cm. Nah, di bagian polar. Bagian polar itu bagaimana? Bagian yang letitan itulah gampangnya ada letitan di daerah ini ya, ada siku itu ya, bagian daerah sini itu bagian polar. Dekat pusat kulit setelah 5 menit dibendung pada tekanan antara sistolik dan diastolik. Misalkan sistoliknya kita cek dulu tensinya ya. Misalkan tensinya 100, sistoliknya, diastoliknya ada 80, maka kita bendung selama 5 menit pada tekanan di antara itu 100 ditambah 80 adalah 180 dibagi 2 berarti 90. Wah, kita bendung dalam waktu 5 menit. Nah, maka jika timbul petiki bintik-bintik merah lebih dari 20 ada area 2,8 cm persegi, maka itu adalah kemungkinan adanya DB. Kadang-kadang tipes juga seperti itu, tapi kalau tipes tidak sebanyak ini. Kalau DB kan trombositnya turun, maka itu mudah sekali ya kendaraan bisa kita cek salah satunya dari uji rampelit seperti ini. Oke, ini ya rampelit. Rampelit dalam area 2,8 cm persegi, kemudian ada lebih dari 20 ini pergerakan keras pada demam berdarah ini. Posisinya di daerah siku juga di atas itu ya, di kita ya. Kemudian demam, kemudian menggigil, berkeringat dan sakit kepala. Macam-macam ya ternyata demam itu ya. Demam itu ternyata salah satu dari tanda penyakit yang bermacam-macam. Tadi ada demam, ada lidah kotor, kemudian demam dengan sistem mata kuning, demam sertai pendarahan, demam larinya merah, demam ada merah-merah di daerah putih daerah tonsil ini ya. Ada lagi demam menggigil, berkeringat dan sakit kepala. Demam, menggigil, berkeringat dan sakit kepala. Ini kemudian adalah ternyata di daerah endemis malaria. Nah, kemungkinan adalah penyakit malaria. Penyakit malaria biasanya paling sering ya daerah luar Jawa, seperti itu. Kalau di daerah Irian atau daerah mana, Kalimantan tadi mungkin masih banyak sekali. Kalau di daerah Jawa mungkin ada, tapi juga bukan daerah endemis. Right? Nah, itu adalah kemudian diagnosisnya adalah malaria, demam, menggigil, berkeringat. Nah, itu khasnya itu malaria itu demam, habis demam menggigil, kemudian berkeringat. Nah, itu khas daripada malaria. Itu siklusnya bisa 1 hari atau 3 hari. Setelah itu kok setelah demam menggigil berkeringat. Nah, itu kemudian bisa adalah malaria. Dan itu ada yang 1 hari, ada yang 3 hari siklusnya seperti itu. Bahkan yang kalau sampai berat bisa sampai kejang. Malaria cerebral. Nah, terus ya otak lah kembangannya. Slide. Nah, slide berikutnya ini slide itu malaria. Slide berikutnya lanjut. Nah, bisa dibaca ini menuju rumah sakit, pengobatannya adalah Epinap, Primacoin dan sebagainya, bisa dibaca sendiri. Slide. Demam, pembengkakan buah jagar, pembengkakan tungkai dan buah jagar. Tungkainya demam, kemudian kakinya kok bau besar. Nah, itu adalah kemungkinan adalah filariasis kaki gajah. Belum mungkin jarang ya di daerah Jawa, tapi ya daerah kita jarang, tapi ada nih. Gambarnya tidak ada kakinya gajah besar. Itu karena ada filaria yang menyumbat di daerah kelenjar limpo sehingga menyebabkan pembengkakan dari kelenjar limpo. Slide kita lihat filaria seperti apa. Dari filariasis slide berikutnya. Slide ya, ini kaki gajah. Ini yang normal. Ini adalah kaki yang besar, kaki gajah seperti ini. Ini ada filarianya menyumbat daerah area limpo seperti ini sehingga menyebabkan pembengkakan di daerah kakinya. Itu kaki gajah. Slide. Ya,
pengobatannya seperti ini. Dia government spreading, DRT, pengobatan masyarakat bagi desanya karena endemis ya. Selain dari kitanya ya selesai. Ya, mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini.